Halo, kembali lagi dengan saya Santri Berkelana. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menjelaskan tentang lagu Itu Lagi ya. Yang kemarin kan Ruang Rindu Sebelum Cahaya. Sekarang saya akan menjelaskan lagu tentang Lubang di Dalam Hati. Yang dimana lubang di dalam hati itu ada kekosongan di dalam diri, ada keganjalan di dalam diri. Yang namanya lubang berarti belum lengkap, kosong, ada yang kosong di dalam hati. Makanya saya akan menjelaskan tentang lirik ini sedikit. Sebelumnya maaf lagi, saya hanya tadabbur dengan pemikiran saya hanya mengekspresikan tentang penghayatan di dalam lagu ini ya, yang berjudul Lubang di Dalam Hati, yang dibawakan band Leto. Kali ini mulai saya baca teksnya ya, liriknya. Ku buka mata dan kulihat dunia, telah ku terima anugerah cintanya. Tak pernah aku menyesali yang ku punya, tapi ku sadari ada lubang dalam hati. Ku cari sesuatu yang mampu mengisi lubang ini. Ku menanti jawaban apa yang dikatakan oleh hati. Apakah itu kamu? Apakah itu dia? Selama ini ku cari tanpa henti. Apakah itu cinta? Apakah itu cita yang mampu melengkapi lubang di dalam hati? Ku mengira hanya dia lah obatnya, tapi ku sadari bukan itu yang ku cari. Ku teruskan perjalanan panjang yang begitu melelahkan, dan ku yakin kau tak ingin aku berhenti. Nah, itu syair tentang lagu Lubang di Dalam Hati. Saya akan mulai menjelaskan mulai bait yang pertama. Ku buka mata dan kulihat dunia, telah ku terima anugerah cintanya. Ini yang dimaksud anugerah cinta ini adalah hidup, yang dimana hidup itu adalah anugerah, hidup itu adalah cinta. Kalau di sini menerangkan anugerah cintanya itu adalah hidup. Kenapa? Karena hidup, dengan hidup kita bisa merasakan bahagia, dengan hidup kita bisa merasakan senang, dengan hidup kita bisa melakukan kebaikan, dengan hidup kita bisa melakukan apa yang semestinya kita lakukan. Nah, di sini ketika manusia buka matanya dan kulihat dunia, telah ku terima anugerah cintanya.
Bila kita bisa memandang hidup ini sebagai anugerah cinta, maka hidup kita akan lebih berarti daripada yang tak mengenal anugerah itu. Ya, syair kedua, tak pernah aku menyesali yang ku punya, tapi ku sadari ada lubang dalam hati. Ya ini, kalau diartikan ini kan kita bersyukur. Aku bersyukur dengan saya hidup, aku bahagia dengan saya hidup. Tapi kenapa kehidupanku tak dapat mengisi lubang, mengisi kekosongan? Karena apa? Yang dimaksud lubang itu adalah di mana saya belum menemukan siapa diri saya. Makanya kalau di Islam kita memikirkan itu atau mengartikan lubang, mengenal diri, mengartikan apa yang membuat saya tidak lengkap itu. Di Islam mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Karena siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu termasuk ada lubang. Soalnya kita belum mengenal diri. Kita sudah mengetahui tentang hidup itu anugerah. Hidup itu adalah sebuah anugerah. Tapi kita belum mengenal diri. Siapa diri? Yang aku, diriku bukan berarti aku. Yang aku bukan berarti diriku. Yang tanganku bukan berarti aku. Yang mataku bukan berarti aku. Terus apa ini? Lubang ini apa? Kita terus mencari. Makanya itu di situ ini sangat cerdas itu ini. Di sini tak pernah aku menyesali yang punya, tapi ku sadari ada lubang di dalam hati. Nah makanya itu kita syukur, tidak pernah sedikit pun mengeluh tentang kehidupan. Tapi ada keganjalan di dalam diri, ada lubang di dalam hati. Syair berikutnya, ku cari sesuatu yang mampu mengisi lubang ini. Ku menanti jawaban apa yang dikatakan oleh hati. Di sini terus dia terus mencari yang mengisi lubang di dalam hati, yang dimana pencarian itu di dalam tolabul, yang di dalam Islam berbunyi gini, tolabul ilmi faridatul alal muslimin. Nah, mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim. Sampai kapan? Sampai mati, sampai pegati nyawa. Nah, ini terus mana itu? Ku cari sesuatu yang mengisi lubang ini loh. Dia mencari terus tentang kekosongan. Siapa diri? Siapa aku ini? Siapa? Untuk apa saya ini diciptakan? Nah, kenapa Tuhan menciptakan saya? Loh, terus dicari. Ku menanti jawaban apa yang dikatakan oleh hati. Loh, yang bisa menjawab itu hanyalah diri, hati. Hati bukan berarti diri. Nah, aku bukan berarti diriku. Nah, itu kita harus bisa memilah-milah tentang diri sejati, diri dohiriyah, diri batiniyah. Kita mulai mencari itu. Yang di sini yang ku cari sesuatu yang mengisi lubang ini. Mencari itu dengan macam-macam. Ya, kemarin mencari itu tentang diri, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, tentang mengisi kekosongan lubang di dalam hati. Karena apa? Kalau kita sudah mengenal diri,
kekosongan itu akan terisi. Makanya di sini Bang Noe Paul itu menjelaskan, apakah itu kamu, apakah itu dia, selama ini ku cari tanpa henti. Jadi kamu ini bermakna banyak. Kamu, dia. Loh, apa bedanya kamu dengan dia? Kan sama. Kalau di Arab, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta huwa, kan sama, serupa tapi tak sama, serupa tapi tak sama. Apakah ini, apakah itu kamu, apakah itu dia, selama ini ku cari tanpa henti. Dalam diri terus mencari terus sampai menemukan makna kamu dan dia, sampai menemukan mana, apakah itu cinta, apakah itu cita yang mampu melengkapi lubang di dalam hati. Kalau saya menafsirkan cinta dan cita itu gini, kalau cinta itu suci. Nah, yang dimana suci itu tidak ada cinta tapi cinta buta, tidak ada. Datangnya dari, karena cinta buta ini karena belum mengenal cinta. Kalau sudah mengenal cinta, tak ada cinta buta. Yang dimana cita itu, kalau saya mengartikan ini diharapkan cita-cita itu apa? Impian. Kalau menurut saya cita-cita itu yang saya memikirkan itu, cita-cita itu yang impian, kasarannya duniawi. Kalau cinta merupakan mencakup segala hal. Makanya di sini menjelaskan syair berikutnya, apakah itu cinta, apakah itu cita yang mampu melengkapi lubang di dalam hati. Terus di sini ada bait berikutnya, ku mengira hanya dia lah obatnya, tapi ku sadari bukan itu yang ku cari. Nah, di sini masih terus dia mengingat, apakah itu, mengira terus mencari tentang diri sejati, terus dengan melakukan, kalau di Islam 4 tahap, terus mencari. Ku mengira hanya dialah obatnya, tapi ku sadari bukan itu yang ku cari. Dia menemukan, kalau pribadi saya, dulu saya menemukan bisa tembus pandang, bisa mencapai indera ke-6, kasarannya sakti. Nak makan dipacok, terus bisa melihat kelemahan orang, melihat tentang kesusahan orang, melihat gundah gulanya orang, melihat kerentek hati seseorang. Ku mengira hanya dialah obatnya, tapi ku sadari bukan itu yang ku cari loh. Sana kalau kita menuju mengenali diri, pasti di sana itu ada saf yang berusaha untuk menghalangi kita untuk menemukan kesejatian, menemukan tentang diri sejati. Yang dimana itu diri sejati itu akan ada di dalam diri kita. Itu yang namanya kesadaran jati nanti. Cara untuk mengenali diri banyak.
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, kalau saya sih tentang mengenali diri itu ada afdolul ibadah fi kulil anfas. Saya pancing dengan zikir. Saya zikir ini setiap keluar masuknya zikir. Cara mengenali diri. Kalau sudah zikir sama mikir. Nah, zikir terus jalan. Mikir gimana? Loh, iki apa diriku ya? Ini mata ini apa aku yang mengendalikan? Nah, ini apa aku ya? Lah, kalau saya yang mengendalikan, saya kok gak bisa ketika tangan saya kaku. Kok gak bisa saya? Pikiran siapa? Kapan saya ini merancang? Nah, kalau mata, hidup. Nah, kalau ini mata saya, ya saya yang puasa. Saya tidak mau sakit mata. Berhubung bukan saya yang mengendalikan semua itu, tiba-tiba mata sakit. Orang nggak mau sakit, maunya sehat terus. Itu berarti bukan dirinya yang mengendalikan, ada diri yang lain. Kalau gigi lara untu, aku gak gelem lara untu. Tapi kok moro-moro ono. Hari ini kok moro-moro ono bolong nih gini. Kapan aku bolongi? Moroso cukul iki brengos. Sopo sing moro-moro nyekulno? Nah. Dan setiap uang berbeda-beda. Nono sing gak cukul, iki ini mek kene tok. Nah. Sopo sing nyekulno iku? Terus mencari tentang diri. Man arafa nafsahu faqad arafa dahu. Dibarengi dengan berpikir, berzikir, mikir, ambil zikir harus berbarengan. Kalau di tingkatan syariat, thariqat, makrifat, hakikat. Kalau syariat, ilmu tentang mengenalan diri. Thariqat ini merasakan jantung, kapan aku ngumpoi kok moro-moro mlaku dhewe. Ada sel-sel iki moro-moro membagi-bagi dhewe. Mangan ono dhewe ampasi moro-moro dadi ampas, ono sing dadi keringet, ada yang menjadi keringat. Siapa yang membagi itu semua? Iki aku tak sing bagi. Kan ada itu tentang diri. Terus makrifat itu bahasa itu tali rasa ini ngerasana dua. Kalau di Jawa rasa, tali rasa, bundelane rasa. Nah, rasa ngerasakno, oh iki awakku ta, oh iki gerakku ta, oh ini gerak saya ta, oh yang ini saya ta, gimana ya? Loh, itu yang namanya rasa. Tali rasa. Kalau anu sambung tepo sira berakhlak nang wong, baru akan menemukan hak kebenaran yang sejati, baru menemukan tentang diri yang sejati. Terus lagi, tidak ada kebenaran mutlak itu, gak ada. Kebenaran mutlak itu nyala kul huwallahu ahad. Itu kebenaran mutlak. Kalau kita yang mengatakan sebagai manusia, saya mengatakan benar-benar mutlak, gak bisa, pasti suatu saat akan berubah. Makanya di sini terakhir baiknya ku teruskan perjalanan panjang yang begitu melelahkan.
dan ku yakin kau tak ingin aku berhenti. Nah, ini ada kata kau dan aku. Berarti kan di dalam diri ada diri. Yang menyanyikan ini doiria. Ku dan ku yakin kau tak ingin aku berhenti. Nah, terus karena tidak ada berhentinya pencarian ini sampai pegatinya sampai mati. Terus kita lakukan tentang apa yang kekosongan di dalam diri, apa yang membuat kita kosong. Tandanya orang-orang kosong ku pasti tidak bahagia, tidak menentu. Itu tandanya orang kosong di dalam hati, tidak punya bobot dalam hidupnya. Kalau diibaratkan tong tidak ada airnya, gelondong itu kalau isi buk, nah itu sudah terisi hati, mantep, tenang. Masih ditempat tetap goyang, soalnya pondasi kuat. Iya, isinya sudah kuat. Makanya itu kalau menurut saya lubang di dalam hati tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu yang perlu diisi. Supaya apa? Supaya kita gak goyang pondasi itu. Makanya kalau di Zubat itu awal wajibin alal insani ma'rifatun ilai bistikoni. Kewajiban manungso wae wis menungso agama wae ma'rifatun kudu ngaweruhi dateng pangerane. Kalau kan menurut ini Bang Noe lubang di dalam hati ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Loh, siapa mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Menurut saya tentang lubang di dalam hati, soalnya lubang di dalam hati tentang diri, mengenal diri. Aku bukan diriku. Nah, ini menjelaskan tentang itu. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Itu menandakan saya belajar. Dan mungkin kalau teman-teman ada yang ingin request tentang lagu apa yang ingin saya artikan, monggo komen untuk menambah semangat saya untuk membuat konten. Mungkin ada masukan dari saya, dari teman-teman, masukan saya apa yang kurang, saya bisa memperbaiki. Bang Sabrang, maaf, saya sudah mengartikan lagu ini Bang Sabrang sesuai versi saya. Ini menandakan saya cinta, saya mengagumi, saya ngefans sama Bang Sabrang. Itu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.